Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Tanggal 17 Juli 2020, anak pertama kami, Syakil Haili Danwarta, lahir dengan selamat, sehat, dibantu oleh dokter hebat ini, Dokter Yando, sama Dokter Melani juga. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada RSIA Bunda yang sudah sangat mendukung kami dan membantu juga sehingga proses kelahirannya bisa berjalan dengan selamat dan lancar. Kita langsung lanjut lagi. Oke, terima kasih atas kata-katanya juga, atas informasi yang diberikan oleh Kak Roger. Mungkin dari teman-teman media kita akan melanjutkan ke sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan dari teman media, kita persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan. Berarti mungkin bisa diceritakan proses persalinan seperti apa, berat dan panjang anaknya seperti apa, gitu? Prosesnya sih alhamdulillah ya, kita kan planning ya tadinya ya dok ya, itu kan akhir bulan Juli awal Agustus, tapi memang pas mau mendekati Juli itu kan kita memang seminggu sekali bakalan cek terus untuk mengetahui perkembangan babynya udah seperti apa, posisinya bagaimana, kesiapannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah banget itu prosesnya berjalan dengan lancar banget, sesuai dengan ekspektasi banget. Anak yang lahir juga sehat, berat badannya normal, tingginya pun juga normal ya. Kemarin ini lahir di 3,1 dengan tinggi 50 cm. Dan nama dari anak dari Bapak yang juga nama dia dari nama tersebut? Untuk nama ya? Iya itu. Oh, nama itu Syakil itu dari Arab ya, artinya tampan. Tampan. Haili itu Chinese, artinya kuat, bertahan, kemakmuran. dan mata dari nama keluarga. Gimana lagi dan menjadi ayah dan ibu pertama dari anak paling berdua? Seperti apa sih excited itu juga? Ya pasti excited banget ya. senang banget, happy banget, ini yang ditunggu-tunggu. Iya, kita kan salah satu alasan terpenting kenapa kita dilahirkan ke dunia ini karena supaya kita bisa memberikan keturunan kita juga atau meneruskan keturunan kita kan. Jadi kalau menurut aku ya ini momen yang penting banget sih dalam hidup seseorang. Jadinya kita nggak tahu sih akan seperti apa, ekspektasinya akan seperti apa. Kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya. Kita banyak doa juga. Terima kasih kepada teman-teman semuanya udah mendoakan. Wow banget sih, experience itu wow banget. Semua itu campur jadi satu, terharu, terus juga bahagia, deg-degan, exciting banget. Ya pengalaman yang nggak akan bisa dilupakan. Dan persiapannya menjadi seorang ayah akan seperti apa pembagian tugasnya nanti? Kemarin sih udah berjalan ngalir gitu aja sih. Kita memang nggak ada, sebelumnya nggak ada ngomong nanti kamu bagian ini, aku bagian ini, udah sih ngalir aja, saling bantu satu sama lain aja gitu. Jadi ya udah ngalir aja kayak gitu, nggak ada yang kayak gimana bagi-bagi tugas gitu. Untuk aku sendiri nanti akan berapa sih Waktu ya artinya itu akan berapa lama untuk tadi? oh artinya selagi masih bisa asi ya terus terusan aja sampai kelar. Tapi aku akan usahain aktif. Lebih mirip ke siapa sih? Untuk baru lahir kan biasa kan suka berubah-ubah. Di saat ini kayaknya banyak yang bilang mirip sama Roger kali Iya ya. betul. Aku sendiri pengen itu mirip Cika gitu kan, karena anak laki-laki. Tapi masih awal-awal sih, masih baru-baru terus ya dok ya kalau anak ya. Jadi pas keluar sampai sekarang. Iya.
dan nanti akan menggunakan akan pakai babysitter untuk merawat anak atau itu sendiri akan menghandle. Untuk saat ini sih belum kepikiran ya, tapi untuk saat ini aku belum merasa kewalahan sih buat ngurus, masih aman, terus dibantu juga sama dokter tips-tips cara ngurusin baby, cara ngasih ASI seperti apa, jadi Banyak belajar. jadi belum ngerasa yang kayak wah susah banget harus pakai suster, belum sih. Ya. Alhamdulillah, dan kan aku juga belum kerja, jadi masih aman banget sih untuk ngurusin baby, dan ada mama juga kan yang membantuin. Akan berapa lama akan rehat dalam dunia entertainment? Nggak tahu juga. Sebenarnya udah ditungguin nih, udah mau mulai produksi lagi. Tapi ya sebisa mungkin kita mengutamakan anak dulu ya, maksudnya ya kita pastikan dulu sudah stabil Itu tidurnya. buat aku ya, kalau buat Roger sih Aku kayaknya faktor. tetap sih kewajiban juga sih kerja, jadi ya pasti dalam waktu dekat ini sih kita mulai kerja lagi. Ya, tanggung jawab diri seorangannya itu dicoba atau hal itu akan menjadi sebuah naluri bagi seorang laki-laki dalam rumah tangga. Nggak tahu ya, kayak waktu dulu belum punya anak kayaknya masih cek-cek aja, masih nyantai-nyantai aja gitu. Terlihat pas sudah punya anak. Tapi begitu lahir kayak langsung batin tuh langsung terdedak gitu. Lebih ke Roger malahan. Kayak begadangnya, bangunnya malah aku disuruh tidur terus gitu, paling bangun buat nyusuin, malah dia kayak bantuin ngurusin aku sama babynya gitu. Lebih aktif. Kan kalau misalnya kayak kita baru menikah, kita baru jadi, ternyata kita bisa mencintai seseorang sebesar ini loh, dan ternyata setelah anak lahir tingkatnya lebih tinggi lagi, ternyata kita sanggup mencintai anak tuh sampai sebesar ini gitu loh. Jadi pokoknya bela-belain deh untuk buat si baby ya. Dan anak merupakan anugerah kita dari Allah ya, gitu. Amin. Benar. Dimana kita berkenal itu seperti apa? Setuju nggak dengan anak merupakan anugerah kita dari Allah? Setuju sih. Ya, kemarin ini dari perjalanan hidup kita juga ya, sampai akhirnya kita benar-benar pengen memiliki anak gitu kan. Kita juga tidak menunda-nunda. Jadi rezeki banget sih Allah mempercayakan anak pada kita ya. Dalam waktu bulan anak aja ya, dari nikah langsung dikasih, alhamdulillah banget sih, jadi bersyukur dan kita jaga sebaik-baiknya. Amin. Kalau aku sendiri, nanti ke depannya ingin punya anak berapa kalau dia tahu? Aku kalau bisa paling ketiga mau dibantu masak. Paling ketiga. Kemarin normal ya? Kayaknya prosesnya normal apa? Normal ya? Kan dulu perjuangan kan sehat. Nah itu gimana dok? Untuk ada waktu nggak tahu kalau nanti misalnya punya anak harus butuh berapa lama waktunya dan persiapan dari ibunya gitu seperti apa dok? Alhamdulillah sih kemarin prosesnya berjalan lancar. Jadi bila proses berjalan lancar, maka penyembuhannya juga berjalan lancar. Dan alhamdulillah nih hari ini udah bisa, kalau disuruh lari kayaknya udah bisa lari. Cepat, penyembuhannya cepat. Jadi mudah-mudahan untuk yang berikutnya juga bisa segera mungkin. Tapi mungkin tentunya ada ya mengenai ini lah ya, pengurus anak, ASI dan lain-lain. Nanti dokter Mal kasih informasi tuh kira-kira berapa lama jarak yang baik untuk yang berikutnya. Cuma kalau dari sisi kandungan, alhamdulillah sih kemarin lancar, hari ini juga proses penyembuhannya juga lancar. Jadi kalau dari dokter kandungan sih secepatnya udah siap pokoknya. dari dokter kandungan. Mungkin dokter bisa bahas tanggal tadi seperti apa besok ke depan? Mau ngasih komentar aja. Pas waktu lahiran tuh saya kaget juga tuh ngeliat Roger tuh, sampai tanya kan, Roger punya banyak sepupu, ponakan ya, pegang bayinya tuh beda, mantep banget gitu. Kalau ibu bapak pertama tuh kayaknya aku kayak apa, itu beda banget gitu. Saya sampai nanya gitu, terus juga kan setelah selesai lahiran juga kita ada skin to skin ya, sambil dari sama ibunya, terus habis itu ke ayahnya gitu.
pas waktu skin kayaknya tuh juga cara megang Roger tuh luar biasa, saya kaget kayak ini banyak ponakan ya udah sering gendong baik ya gitu ya gitu. Terus untuk menyusunya sendiri keren ya, melatihnya nggak susah. Kayaknya Kika juga sering gendong bayi ya. Aku suka baby sih. Iya kelihatan banget cara penyusuannya tuh megangnya tuh nggak terlalu kaku gitu ya. Ya kaku ya, namanya anak pertama pasti ada kakunya, tapi diajarin sebentar aja tuh udah langsung gampang gitu bisa gitu ya. Bayinya juga Syakil alhamdulillah bagus, pinter nyusunya, ASI mamanya juga banyak. Kan normal ya setiap bayi baru lahir tuh pasti berat badannya turun dulu gitu. Nah hari ini udah naik 50 gram ya, jadi ASI-nya luar biasa keren. Alhamdulillah. Ya, mudah lancar deh mereka. Oh, sebaik itu sampai berapa usia sampai berapa lama ya untuk ASI sendiri sebenarnya? ASI eksklusif kita 6 bulan, lalu dilanjutkan terus sampai usia 2 tahun dengan didampingi makanan padat. Gitu. Jadi 6 bulan pertama ASI, lalu ASI-nya terus sampai 2 tahun, tapi mulai 6 bulan kita mulai makanan padat. Jadi didampingi makanan ASI. Oke, gimana dokter udah kayaknya udah terbiasa ya sekarang mendidik anaknya tadi gimana daratnya udah? Nggak tahu, naluri aja kali ya. Tapi emang bener-bener kita suka anak kecil, kita sering gendong-gendong juga ya, jadi nggak kaget sih kalau untuk gendong-gendong. Kalau hanya sebatas gendong sih nggak ada masalah. Jadi itu dengan itu ya ini udah terbiasa untuk diisi. Kalau gendong ya itu tadi kalau nggak ada masalah karena emang kita sering gendong, apalagi teman-teman kita ya kemarin baru lahiran juga, jadi kita gendong segala macam. Emang kagok waktu menyusuinya aja untuk yang sebelah kanan sebelah kiri, tapi ya belajar juga, jadi belajar oh posisinya seperti ini, oh ini harus kayak gini ya. Jadinya sekarang alhamdulillah berjalan aja sih. Paling awal-awalnya aja masih bingung dan meraba gitu. Karena kan emang kemarin itu kita nggak ngikut kelas ya, karena kan keadaan kayak gini COVID, kelas itu belum ada, paling kelas lewat aplikasi doang gitu. Jadi banyak belajarnya pas masuk ke rumah sakit, suster-suster juga support banget, bantu banget, rajin ngasih tahu. Di sini aku banyak banget dapat informasi sih yang happy-nya. Jadi setiap suster masuk langsung ngasih tahu ini nanti kalau bayinya agak goyang itu jangan kaget ya Bu, emang ini tuh biasa. Terus kalau misalkan ada merah-merah ini biasa kok Bu. Jadi banyak informasi yang dikasih tahu suster yang kita nggak perlu nanya juga udah dikasih tahu. Jadi udah dapat ilmu terus-terusan informatif banget ya. Jadi kalau suster masuk tuh mau apa lagi nih dapat gitu, nggak perlu kita tanya gitu, udah dikasih tahu semuanya. Jadi bakal ke depan juga gitu. Iya, jadi kalau nyampe rumah kita nggak perlu banyak bingung-bingung kan, udah dapat informasi di rumah sakitnya. Mas Dulu tadi saya bilang ini suaminya berarti laki-laki. 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 Aduh, keren banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dengan ekspektasi dari Roger. Inginannya anak pertama lagi. Iya. Ya sebenarnya sih yang namanya anak pertama sih sama aja ya, mau cewek ataupun cowok. Tinggal nanti kan tinggal bisa anak keduanya gitu, mau cari lawannya gitu. Kode. Yang pastinya ya pengen cowok sih, karena kan bisa jadi teman main banget kan. Kalau cowok seru gitu. Kalau bisa buat ibunya cewek, karena kan kalau cewek tuh banyak banget tuh perintilannya gitu. Seru banget kan. Tadi kan saya itu akhirnya punya anak juga ya. Gimana harapan dari Roger sendiri seperti apa? Ya, mohon doanya aja sekali lagi. Kayaknya sih emang aku juga dari keluarga yang bertiga. Kalau dari Jika sendiri berempat. Jadi kayak kalau misalnya ada saudara, adik atau kakak kan seru lah, ada teman mainnya, teman curhatnya. Dan setuju juga dengan ada bapak yang banyak anak banyak rezeki, Roger bagus.
Tergantung juga ya. Jangan ugal-ugalan juga. Tapi yang pasti aku percaya sih kalau dengan hadirnya anak itu menjadi rezeki baiklah atau besar. Jur, ini kan anaknya cowok nih Jur. Iya. Hobinya bakalan sama gini, Star Wars tuh. Nah itu dia tuh, Udah diracunin sih. Nah, udah jadi PR buat aku. Tapi enggak lah, itu hanya sebatas kesenangan dari bapaknya aja. Kalau misalnya anaknya seneng ya mau lo ikut. Kalau enggak ya berseru-seruan aja. untuk Cut, ini kan kamu kan hamil dan melahirkan di masa pandemi COVID-19 nih ya. Gimana sih mungkin akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan buat kamu ya? Iya udah. Bisa diceritakan nggak ini dalam masa hamil, kekhawatirannya, dan pas saat dokter bilang, oh ini HPL ya, HPL-nya tanggal sekian, kekhawatiran apalagi pas mau persalinan itu, tolong diceritakan dong. Itu mungkin aku sempat ada di vlog kita juga ya, kita sempat menceritakan kekhawatiran kita. Raja Cikajer nih ya. Sekali promosi. Sempat khawatir banget ya waktu lagi hamil untuk datang ke rumah sakit. Terus tiba-tiba ada PSBB, kan heboh banget COVID masuk Indonesia. Tapi alhamdulillah rumah sakit yang kita pilih, rumah sakit RSUD Muda ini kan zona hijau ya, aman banget. Jadi waktu kita pertama kali datang buat visit itu memang kayak dibatasin, Benar-benar dijaga, dibatasi. kursinya juga jauh-jauh gitu. Protokolnya juga bagus banget. Kenapa kita juga sampai percaya? Oh ya, aku juga lahirnya di Bunda. Di rumah Aku sakit lahir di Bunda. iya kelihatan ya tuanya. Jadi kayaknya setelah kita cari tahu lagi gitu ya, setelah sekian tahun, setelah puluhan tahun ini, akhirnya kita tetap memilih di Bunda, tetap mempercayakan di Bunda. Kalau buat dia sih sama ini udah paling Iya. banget sih. Dan susah-susahnya juga tak percaya untuk membantuin, apalagi anak pertama masih ngeraba banget. Kita juga kemarin ini pas lagi udah akhir-akhir semester akhir itu ya, kita juga pikir kalau di ini masih PSBB nggak? Wah kayaknya masih nih, kita udah bingung banget. Iya. Tapi akhirnya setelah kita udah ketemu dengan dokternya, kita juga sudah banyak diskusi juga, kita yakin banget sih. Kita justru merasa lahirannya ini yang seperti yang wah lagi masa pandemi bahaya banget kayak gimana, enggak, kita tetap merasa nyaman, Aman. terus juga ya alhamdulillah banget sih. Nggak perlu khawatir seperti apa gitu, enggak sih, aman Iya, banget sih. bener. Ini juga ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman media kita dan ditujukan untuk, ada yang untuk Dokter Melani dan ada untuk Dokter Nando. Mungkin yang pertama Dokter Nando dulu ya, Dok. Gimana sih experience-nya melahirkan di saat pandemi seperti ini? Berbeda nggak sama itu? Jadi bukan cuma dari melahirkan ya, mungkin kita ketemu sama Cika sama Roger ini dari pas sebelum corona datang ya. Iya. Jadi dari awal kontrol ke poliklinik, dari kita tanpa masker, tanpa face shield, Iya. sampai kemudian kita jadi ber-APD lengkap, itu ya sesuatu banget lah pasti. Dan tentu memang untuk persalinan memang ada beberapa hal yang perlu diikuti, artinya persalinan dan perawatan pasca persalinan. Jadi untuk menjaga supaya zona ini tetap hijau, jadi memang kita perlu selalu melakukan pertama screening. Jadi untuk yang mau melahirkan tentu akan kita lakukan screening. Mulai dari mungkin ada beberapa rumah sakit yang menggunakan rapid test, ada yang menggunakan swab PCR, jadi kita melakukan itu. Kemudian untuk lainnya kita mungkin membatasi dari faktor ini ya, faktor visitor. Jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya kalau melahirkan di rumah sakit
dari nenek, kakek, om, tante, sepupu, semua bisa datang. Kalau sekarang untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak, memang kita menganut no visitor di rumah sakit. Jadi mungkin ada minusnya, tapi mungkin ada plusnya juga. Mungkin enaknya bisa konsentrasi ya. Iya Mungkin sih. ya mungkin bisa konsentrasi Bisa simpan tenaga. Ya, simpan tenaga harus full ya, urus baby, urus penyembuhan persalinannya. Jadi mungkin itu yang enaknya, ada enaknya juga. Ada untungnya juga. Jadi belajarnya jadi lebih fokus untuk belajarnya, penyembuhannya lebih bagus. Lainnya mungkin bisa pakai Zoom meeting kali ya, kalau ketemu nenek, tante semua mungkin dengan Zoom meeting sementara, kira-kira gitu. Oke, thank you Dr. Ando. Ya. Dan untuk Dr. Melanie, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih dok kita merawat newborn di saat pandemi ini? Apa sih yang harus kita perhatikan untuk newborn ini dok? Oke. Untuk newborn sebenarnya nggak banyak berbeda ya. Tetap kan karena orang tuanya udah di screening, jadi insya Allah kan dua-duanya sehat. Ya mungkin nanti di rumah yang penting ya tetaplah protokol corona itu tetap dijalanin. Kayak misalnya apa, distancing, terus cuci tangan, self hygiene gitu ya. Jadi nanti di rumah juga tamunya jangan kebanyakan gitu ya. Tetap kitanya harus jaga gitu ya. Ya bayinya sendiri ya seperti biasa aja kayak newborn yang lain, tetap nyusuin, berat badannya harus kejar, ada apa kenaikan berat badannya harus tetap bagus gitu. Ntar di rumahnya ya harus ingat aja buat orang tuanya protokol COVID-nya jangan sampai lepas gitu, karena happy bayi baru ntar tamunya banyak banget gitu, hati-hati aja gitu ya. Thank you dok atas sarannya dan advice-nya. Mungkin dari teman-teman media, apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Mungkin apa yang disampaikan buat media, mungkin ucapan selamat media atau apa yang disampaikan ke media? Sebelumnya aku minta maaf ya, waktu kemarin itu bukan kita nggak mau terima untuk wawancara, karena kan memang kita itu Ada protokolnya. ada protokolnya, memang kan kita mau menyambut baby, kita mau semuanya steril, aman juga. Jadi bukan kita nggak mau terima, nggak mau jadi kayak nggak mau wawancara, bukan kayak gitu sih. Kita memang udah aturin, dan aku memang harus pemulihan dulu, terus keluarganya juga memang masih begadang, jadi masih belajar. Karena sekarang udah pakai udah aman, udah steril, terus kita juga udah mulai fit, udah mulai kuat, makin bisa mau ngobrol sama teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu sorry banget bukan kita nggak mau. Tapi yang pastinya kita bersyukur banget, terima kasih banget untuk support dan gak ada henti-hentinya teman-teman semua dari dulu. Terima kasih banyak atas semua doanya, ucapannya. Pokoknya love kalian banget deh. Dan pastinya kita akan terus update perkembangan dari Baby Syakil. Jadi kita doanya semoga bisa selalu sehat dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan yang Allah